Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Masih seputar perfilman. Di alur kali ini mengisahkan tentang laknat Tuhan pada seorang ratu yang begitu kejam dan menghalalkan semua hal beserta penduduknya. Film kali ini diambil dari kisah zaman dahulu. Oke, langsung saja ke alur filmnya. Dan jangan lupa like, subscribe, serta komen di bawah ini. Terima kasih. Kisah dimulai dari istana. Para prajurit dan panglima tertidur pulas karena kecapean pesta seks dengan wanita-wanita cantik. Sang panglima menyuruh salah satu wanita bernama Tamal untuk memberi informasi pada panglima lawan. Karena sebenarnya panglima ingin menggulingkan sang ratu agar dia bisa menjadi raja. Tamal menemui panglima musuh di padang masar untuk memberinya informasi. Pada saat dia ingin kembali, ternyata sudah ada prajurit yang mengawasinya. Tamal berusaha lari, namun berhasil ditangkap. Dan seperti biasa, sang ratu sedang menikmati pesta. Salah satu prajurit menemui sang panglima untuk memberitahu kalau Tamal tertangkap. Sang panglima berjanji akan membantunya untuk bebas. Namun sang ratu mengetahui pengkhianatannya, sehingga sang ratu menyiksa Tamal. Sementara sang panglima mengkhianatinya dengan mengancam akan membunuh adiknya jika dia memberitahu sang ratu. Sang ratu menyuruh eksekusi Tamal dengan cara menyuruh seorang laki-laki buta yang menggunakan baju paku untuk memeluknya. Sementara di gurun, satu gerombolan yang dipimpin oleh Lot mencari tanah yang bisa dihuni. Mereka berjalan tanpa arah mencari di mana ada air dan berdoa pada Tuhan agar diberi petunjuk. Lot dengan beberapa orang melihat rombongan yang membawa banyak tahanan. Lot bertanya, di mana ada mata air? Salah satu wanita di dalam tandu bernama Hilda memberitahu di mana ada air dan memberitahu perbatasan wilayah ratunya. Sementara di istana, banyak ribuan tawanan yang disuruh kerja paksa tanpa diberi minum dan istirahat, sampai banyak yang meninggal. Ada salah satu seorang laki-laki tua yang memberitahu ke orang-orang kalau suatu saat ada balasan atau hukuman karena menyiksa orang-orang yang tak berdosa. Tapi semua orang pada menertawakannya. Laki-laki tua masih bicara kalau kota ini pasti akan dihancurkan karena penghuninya tidak memiliki hati nurani sama sekali. Namun semua orang masih menertawakan. Sampai ada dua prajurit yang mendengar dan datang mendekati, menyuruh orang itu diam. Namun dia masih bicara. Bahkan dia bilang kalau suatu saat kamu dan ratumu akan dihukum karena dosa-dosanya. Prajurit marah dan mencabukinya sampai pingsan dan membuangnya dengan mayat-mayat lainnya. Dan wanita yang menjadi tawanan semua dijadikan budak. Bahkan ada salah satu wanita cantik dijadikan penari. Di gurun, Lot dengan rombongannya berhasil menemukan sungai. Semua rombongan bergembira karena setelah lama berjalan akhirnya menemukan sungai. Lot mengucapkan syukur dalam hati. Di saat dia membuka mata, dia melihat gerobak yang membawa mayat dari istana dan mendekatinya. Dia juga menolong orang tua tadi yang dicambuki. Sang ratu beserta pasukannya datang ke tepi sungai untuk menukarkan sesuatu yang istimewa. Lot menyuruh putrinya untuk membawa kuda kesayangannya dan meminta ditukar dengan budak yang mengangkatnya. Tapi ditolak.
Sang ratu justru menukarkan dengan Hilda. Hilda menolak, namun sang ratu tidak peduli. Padahal Hilda orang kesayangan sang ratu. Hilda merasa tidak terima karena disuruh pakai baju dari karung. Hilda juga merasa keberatan karena dia harus bekerja mencuci baju dan pekerjaan rumah lainnya. Padahal dia dulu adalah kesayangan sang ratu yang selalu dilayani semua pelayan. Di saat Lot dan Hilda berdebat, putrinya datang, memakai baju milik Hilda yang serba terbuka dan bilang ke ayahnya kalau dia menyukai baju yang terbuka. Lot menampar putrinya. Hilda membawa pergi putrinya. Penduduk lainnya sedang menjaring ikan. Tiba-tiba ada budak yang lari sedang dikejar prajurit. Orang kepercayaan Lot melihat dan menyuruh menyerang prajurit. Ada 2 budak yang berhasil dilindungi. Panglima mata keranjang dan licik meminta Lot menyerahkannya. Lot menolak karena sudah masuk di sini sudah menjadi orangku. Mereka bertarung. Lot berhasil mengalahkan sang panglima. Lot dan semuanya sedang berdoa bersama. Salah satu putri Lot datang ke tempat di mana sang panglima mata keranjang dirawat. Di sana dia merayu putrinya Lot, membuat putrinya klepek-klepek dan mau dicumbunya. Pagi tiba, sang panglima pergi tanpa pamit. Kedua putri Lot terbangun, dan Hana, salah satu putri Lot, memberitahu kakaknya kalau dia bukan pria yang baik. Lot dan semuanya membangun kota. Hilda mengajari kakaknya Hana cara mewarnai kuku, karena dia memang senang dengan penampilan. Lot datang dan melarang Hilda mengajari putrinya seperti dirinya. Putrinya pergi. Hilda menyisir rambutnya, tapi sisirnya terjatuh. Lot membantu mengambilnya. Hilda melihat telapak tangan Lot. Dia meramal kalau dia akan menjadi orang besar. Lot tidak percaya, dia hanya percaya dengan Tuhan. Panglima mata keranjang dan licik melihat seberapa pasukan sekutunya yang akan menyerang istana. Di istana, sang ratu menghujani berlian pada wanita-wanitanya. Karena tidak melihat sang panglima, dia pun datang ke tempat rapatnya dan membubarkan semua prajurit. Sang ratu juga menyuruh panglima agar menodai putri Lot. Salah satu dayang kepercayaan ratu datang ke tempat Lot membawa barang-barang yang tidak ada memilikinya, untuk membuat orang hanya tertuju padanya. Sementara panglima mata keranjang melakukan aksinya. Dia ingin memperkosa putri Lot. Hilda yang mengetahuinya menemui Lot yang sedang mengusir dayang sang ratu untuk memberitahu tentang yang terjadi pada putrinya. Lot dan banyak orang lainnya berlari menuju ke lokasi. Lot yang melihat putrinya sedang dikerjain marah, langsung memukul panglima dengan tongkatnya. Panglima mata keranjang menodongkan keris ke Lot. Lot mengancam kalau sekali lagi dia menyentuh putriku, Lot akan membunuhnya. Lot mulai jatuh hati ke Hilda. Dia mencoba mendekati dan mengatakan kalau dia ingin menikahinya. Hilda menolak karena Lot pria baik-baik, sementara Hilda wanita kotor dan hina. Lot mencoba menjelaskan kalau dia mencintai Hilda. Hilda pun menerima karena dia juga sudah jatuh hati sama Lot. Panglima datang membawa budak yang sudah diselamatkan oleh Lot, membuat Lot datang ke istana. Ratu pun menyambutnya dengan baik. Lot menolak karena dia ingin mengambil kembali budak yang dibawanya. Sang ratu menyuruhnya agar membantunya perang. Lot menolak.
Ratu memanggil gantinya Hilda dan akan menukarkan dengan Hilda. Karena dia sudah jatuh hati dengan Hilda, dia setuju untuk berang. Lot dan Hilda pun menikah. Semua mengucapkan selamat dan berkumpul. Salah satu wanita melihat segerombolan prajurit sudah mulai datang. Dia langsung memberi kode. Lot menyuruh semua mengambil posisi masing-masing. Yang wanita dan anak pada pergi ke istana, sementara yang pria bersama prajurit berperang. Sang ratu dan panglima menyaksikan dari atas. Panglima kaget karena ratu juga menyuruh semua prajurit untuk membantunya perang. Sang panglima ingin ikut perang namun tidak diizinkan. Perang pun terjadi. Lot dengan cerdas memiliki strategi sangat bagus. Namun sayang, ada dua pengkhianat yang memotong saluran minyak sehingga minyak sudah tidak mengalir ke tempat, membuat apinya padam, sehingga musuh bisa melangkah maju menyerang. Semua prajurit maju menyerang, sementara Lot mengatur strategi baru untuk membongkar tanggul, sebagian menghalau, sebagian membongkar tanggul. Setelah tanggul berhasil dibobol, Lot memberi aba-aba agar pada naik ke atas. Air sungai pun meluap menenggelamkan pasukan musuh. Perang pun berakhir dengan kemenangan. Sang ratu menanyakan ke prajurit yang datang. Sang prajurit memberitahu kemenangannya. Dan sang ratu memberitahu ke semua kalau sudah menang. Semua merasa senang dan pada berlari untuk memeluk suami masing-masing. Sang ratu menawarkan pada Lot dan rombongannya agar tinggal di negaranya. Sang kepercayaan Lot atau kekasih putrinya tidak setuju. Namun Lot menjelaskan kalau tempat mereka tinggal sudah habis terbakar. Lot setuju. Hilda membawa para wanita ke tempat mereka akan tinggal dan memilih rumah masing-masing. Sementara Lot dan para pria lainnya masuk istana, disambut dengan gembira. Panglima mata keranjang mengikuti kedua putri Lot. Panglima menarik tangan Hana mengira kakaknya dan menciumnya. Setelah terlepas, Panglima sadar yang diciumnya Hana, namun masih diciumnya. Walaupun Hana menolak. Lot dan rombongan melihat-lihat tempat yang ditinggalinya, namun sudah habis terbakar. Bahkan air sungai sudah tercampur dengan minyak tanah yang tumpah. Waktu berlalu. Lot di istana diberi jabatan dan kemewahan, sampai dia lupa dengan tujuan membebaskan perbudakan. Kekasih Hana mengingatkan Lot, namun Lot masih memberi alasan. Bahkan karena marahnya, kekasih Hana bilang ke Lot kalau dia sudah tergiur dengan rumah mewah, makanan enak, dan kekayaan. Hilda masuk campur, membuat kekasih Hana kesal dan mengucapkan kata yang membuat Hilda tersinggung. Lot tidak terima. Kekasih Hana pergi dengan kekecewaan. Lot menjelaskan ke Hilda. Hilda maklum. Mereka pun ciuman. Putri Lot yang pertama berciuman dengan Panglima mata keranjang. Sang Panglima memberitahu kalau dia pernah mencium Hana. Kakaknya Hana syok dan tidak percaya. Bahkan dia sangat menyukainya karena dia lebih muda. Kakaknya Hana syok dan tidak percaya. Panglima tega melakukan semua ini padanya. Padahal dia tahu Hana adiknya. Dia juga bertanya, kenapa kamu harus beritahu aku? Tanpa bersalah Panglima menjawab, karena ingin membuatmu cemburu. Dia menampar beberapa kali Panglima mata keranjang. Justru dia menarik dan mencium seraya berkata, tidak masalah, bahkan ayahmu juga sama. Dia menikah lagi. Karena kakaknya gila seks dan haus belayan, dia menciumi Panglima.
Salah satu prajurit masuk. Panglima menariknya dan menyuruhnya mencium. Agar sama, sang prajurit menolak dan pergi. Panglima merayu dan ingin mengajaknya ke pesta. Pesta berjalan, semua menikmatinya. Panglima menatap Hana penuh kekesalan karena bukan dia yang di sampingnya. Lot dan semuanya merasa bahagia, kecuali kekasih Hana, dia langsung pergi. Ratu mengucapkan selamat pada Lot karena berhasil mengumpulkan banyak pajak. Ratu menyuruh semua bersulang untuk Lot, sementara kekasih Hana dan rekannya membebaskan semua budak. Namun prajurit Ratu mengejar sampai di mana rombongan Lot tinggal. Tapi semua menutup pintu dan tidak membiarkan para budak masuk bersembunyi di rumah mereka. Panglima melapor sang ratu. Ratu langsung mengumumkan kalau ada pengkhianat dan menyuruh prajurit membawa mereka masuk ruangan. Lot kaget karena ternyata kekasih Hana, orang terdekat Lot, dan semua rekannya. Ratu ingin menghukum semuanya. Lot keberatan karena mereka orang-orangnya. Sang ratu memberitahu siapa yang mendukung mereka. Orang Lot yang sudah merasakan kemewahan terdiam semua. Lot terpaku, semua yang tertangkap pun ikut terpaku karena tidak menyangka mereka semua sudah berubah. Sang ratu menyuruh memenjarakan mereka semua. Lot hanya tertunduk diam. Sang panglima memancing amarah Lot. Di saat amarah Lot memuncak, sang ratu menyuruh Lot dan panglima bertarung. Alhasil Lot yang memenangkannya. Di saat Lot ingin menusuk panglima, putrinya memohon. Namun tanpa berpikir, Lot menusuk panglima. Panglima pun tewas. Putrinya marah. Sang ratu membuat Lot merasa bersalah dan menyerahkan diri. Sang ratu menyuruh prajurit menahannya. Ratu menyiksa budak-budak yang bersama Lot dengan memanggang di atas api. Lot yang mendengar jeritan membuat Lot mengintip dari tahanan. Dan Lot menjerit histeris. Dia pun menangis sambil berdoa. Lot menangis, tiba-tiba datang dua pria berjubah dan memberitahu Lot agar membawa semua orangnya pergi. Karena kemaksiatan yang ada di kota ini sudah keterlaluan, seluruh kota akan dihancurkan. Lot bilang ingin menyelamatkan semuanya. Dua orang berjubah memberitahu boleh mengajak semuanya. Yang mau ikut akan selamat, yang tidak mau ikut semua akan binasa. Setelah orang berjubah menghilang, borgol di tangan Lot lepas sendiri. Pintu penjara juga membuka. Pengikut Lot datang mencari Lot. Mereka heran karena Lot bisa keluar sendiri. Bahkan kekasih Hana juga bebas sendiri. Prajurit datang menghalau, namun mereka semua matanya merasa kesakitan. Lot keluar di mana sang ratu menyiksa para budak. Lot memberitahu apa yang dijumpai. Akan tetapi semua tidak percaya, justru tertawa. Salah satu prajurit ingin menangkapnya, namun dilarang oleh sang ratu. Justru sang ratu mempersilahkan Lot menyampaikannya. Karena ratu ingin melihat Lot jadi tontonan. Lot memberitahu kalau semua kota ingin dihancurkan. Dan jika ingin selamat, ikut denganku. Akan tetapi semua orang justru menertawakan. Sang ratu memberi izin Lot untuk pergi. Dan siapapun yang mau ikut dengannya pergi, silahkan. Sang ratu masuk istana. Lot mengajak semua ikut dengannya agar selamat. Tapi justru ada salah satu orang justru menyiram Lot dengan air dan bilang kalau dia sudah bahagia di sini.
Semua yang sudah biasa hidup mewah memilih tinggal. Semua budak memilih ikut dengan Lot. Sebelum keluar gerbang, Lot memberitahu semua kalau tidak boleh ada yang menoleh ke belakang sampai waktunya tiba. Semua budak yang dikurung ingin bebas ikut Lot. Akan tetapi ditahan dengan orang kepercayaan sang ratu. Bahkan gerbang ditutup. Alhasil prajurit dan orang kepercayaan ratu mati terinjak semua budak. Gerbang membuka dengan sendirinya. Lot terus mengingatkan semua agar apapun yang terjadi jangan menoleh ke belakang. Setelah semua pengikut keluar semua, angin datang, bumi pun berguncang. Orang pun mulai percaya omongan Lot dan ingin keluar dari kota, namun sudah terlambat. Seorang pria terjepit pintu gerbang. Ada juga yang ingin keluar, namun atap gerbang roboh dan mengubur mereka. Di dalam istana, sang ratu menyuruh semua orang agar tidak risau. Tapi keadaan semakin parah. Lantai istana retak, semua dinding roboh, membuat semua orang bingung berlarian. Tinggal ratu dan wanita kesayangannya. Namun dia juga ingin pergi, dilarang sang ratu. Namun dia tidak peduli, dia pun tetap pergi. Bangunan pun roboh mengubur sang ratu. Semua tanah retak mengeluarkan api. Gedung-gedung roboh disambar petir. Semua orang ingin menyelamatkan diri masing-masing, namun tidak ada yang selamat. Rombongan Lot terus berjalan dan saling mengingatkan agar tidak menoleh ke belakang. Hilda yang jalan di depan sendiri terhenti karena bagaimanapun dia pernah ada ikatan dan ingin melihat kotanya untuk yang terakhir kalinya. Dia pun menoleh. Lot yang melihat Hilda ingin menoleh meneriakinya. Namun Hilda tetap menoleh. Kota pun meledak. Hilda menyaksikan semua. Dan kemudian Hilda berubah menjadi batu. Lot menangis, tidak percaya. Kedua putrinya datang menenangkan dan memapa ayahnya terus berjalan. Kisah pun berakhir. Ratu beserta kotanya habis terbakar. Oke guys, semoga Anda semua enjoy dengan alur filmnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.